Huh? 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 Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Reski Amelia dari Perbankan Syariah semester 3. Kali ini aku akan membuat tugas video dari mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Oke, jadi judul dari tugas video kali ini yaitu Landasan Epistemologi Ekonomi Islam. Jadi yang pertama yaitu latar belakang dari landasan epistemologi ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam adalah kajian mengenai hakikat, sumber, metode, dan validasi pengetahuan dan konteks ekonomi syariah. Landasan ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, akal, indera, dan pengalaman sebagai sumber pelengkapnya. Oke, jadi kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu sumber pengetahuan ekonomi Islam. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu utama menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal ekonomi. Al-Quran sendiri memuat prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, larangan riba, pentingnya zakat, serta etika dalam bertransaksi. Kemudian yang kedua yaitu Sunnah, memperjelas, menafsirkan, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, banyak hadis yang memberikan contoh langsung praktik ekonomi Rasulullah SAW, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan harta benda. Kemudian poin yang ketiga yaitu ijma atau konsensus ulama. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma ini digunakan untuk menjawab persoalan ekonomi baru yang belum ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian poin yang keempat yaitu kias atau analogi. Kias digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah dengan membandingkan pada kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan nas. Dalam ekonomi Islam, kias digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian poin yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para mujtahid untuk menemukan hukum Islam terhadap masalah baru. Ijtihad memberi ruang untuk dinamika pemikiran ekonomi Islam agar tetap relevan dengan zaman. Kita lanjutkan ke poin B yaitu integrasi wahyu dan akal dalam ekonomi Islam. Dalam epistemologi Islam, wahyu dan akal tidak dipertentangkan melainkan saling melengkapi. Ekonomi Islam menggabungkan nilai-nilai ilahiyah atau transenden dengan logika dan nasionalitas manusia. Dalam hal ini yaitu wahyu atau Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama yang menentukan nilai dan prinsip dasar ekonomi. Akal digunakan untuk memahami dan menggabungkan dan memahami, mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer. Contohnya, prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan berasal dari wahyu, namun implementasinya dalam sistem fiskal perbankan syariah, harga, zakat dapat dikembangkan menggunakan akal dan ijtihad para ulama dan ahli ekonomi Islam. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu C, metode penelitian ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan normatif atau deskriptif, menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan naas dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua yaitu metode induktif dan deduktif. Induktif mengamati fenomena ekonomi, kemudian dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang ketiga yaitu deduktif, mulai dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah lalu diterapkan pada masalah kontemporer. Kemudian poin yang ketiga yaitu interdisipliner dan multidisipliner,
Penelitian ekonomi Islam melakukan pendekatan dari berbagai ilmu seperti fikih, sejarah ekonomi, sosiologi, hingga politik. Kemudian poin yang keempat yaitu berorientasi pada muqasyahid syariah. Setiap penelitian ekonomi Islam harus mengarah pada pencapaian tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan metodologi yang komprehensif dan berbasis nilai, ekonomi Islam tidak harus menawarkan sosiologi solusi. Dalam metodologi yang komprehensif dan berbasis nilai, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga solusi etis dan spiritual atas permasalahan ekonomi modern. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Landasan epistemologi ekonomi Islam dibangun atas dasar wahyu dan akal yang saling bersinergi. Sumber pengetahuannya berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Integrasi antar wahyu dan akal menjadi kekuatan utama dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Selain itu, metodologi penelitian ekonomi Islam mengedepankan pendekatan holistik dan berbasis nilai-nilai syariah sehingga melahirkan solusi yang tidak hanya rasional tapi juga spiritual dan etis. Mungkin itu saja dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.